Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kumala Nurnilam Cahya dari Tadris Matematika AIIN Kediri Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode MODI untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linier. MODI adalah singkatan dari Mo, Modifier, dan Di, Distribution. MODI merupakan perkembangan metode stepping stone. MODI adalah cara untuk menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa jalur tertutup. Langkah-langkah untuk menentukan metode MODI. Yang pertama adalah menentukan solusi awal. Untuk solusi awal ini kita sudah mempelajari sebelumnya, yaitu ada metode Leskosz, FEM, dan NWC. Kita bisa menggunakan salah satunya. Yang kedua, menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ. Yang ketiga, menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan formula CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. Yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin pada sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk sel terpilih. Dan yang kelima, ulangi langkah 2-4 jika terdapat nilai yang negatif hingga KIJ-nya positif. Langkah yang pertama, menentukan solusi awal. Di sini saya menggunakan Leskosz. Nah, di sini sudah tertera sumbernya adalah 1, 2, dan 3, sedangkan tujuannya adalah A, B, C. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya sudah mengisikan angka-angkanya. Tapi untuk langkah-langkah mencari Leskosz saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita cari biaya yang paling terkecil yang ada di kotak-kotak biru itu. Biaya yang terkecil adalah 4. Lalu, untuk kolom 1B itu kita tarik ke arah kanan dan ke arah bawah. Kita lihat, lebih kecil 56 atau lebih kecil 72. Jelas lebih kecil 56, maka di situ kita cantumkan 56. Lalu untuk samping kanan dan samping kirinya kita isi dengan 0 karena ketika kita tarik ke arah kanan sudah habis 56, sama-sama 56. Yang selanjutnya kita cari nilai terkecil kedua setelah 4, 7, dan 8, yaitu 9 yang ada di kolom 3B. Di situ mengapa saya menuliskan 16 karena ketika kita tarik ke arah kanan dan ke arah bawah, nilai yang terkecilnya adalah 72. Dan ketika saya kurangkan 72 dikurangi 56, maka hasilnya adalah 16. 56 ditambah 0 ditambah 16 hasilnya adalah 72. Yang selanjutnya kita cari nilai terkecil setelah 9, yaitu 16. Di situ 16-nya ada 2, maka kita boleh memilih salah satu, terserah ya. Sini saya akan memilih yang 3A terlebih dahulu, yaitu di situ saya isikan 61. Kenapa kok 61? Karena ketika kita tarik ke arah kanan dan ke arah bawah, maka yang terkecil adalah 77. Sedangkan tadi sudah dikurangi dengan kolom 3B berisi 16, jadi 77 dikurangi 16 hasilnya adalah 61. Yang selanjutnya adalah kolom terkecil setelah 16 yang pertama, yaitu 16 yang kedua. Di situ kenapa saya tuliskan 41? Karena ketika kita menarik ke arah kanan dan ke arah bawah, nilai terkecil adalah yang ke arah bawah, yaitu 41. Maka kita tulis di situ 41. Lalu yang terakhir adalah 24. 24 yang ada di kolom 2A. Di situ saya tulis 41. Kenapa? Karena ketika kita kurangkan 82 dikurangi 41 hasilnya 41, dan ketika dari bawah 102 dikurangi 61 hasilnya juga 41.
Selanjutnya, dalam langkah kedua kita akan mencari CIJ. Untuk mencari CIJ kita harus mengetahui UI ditambah dengan VI. UI-nya adalah U1, U2, dan U3, sedangkan VI-nya adalah VA, VB, dan VC. Untuk mencarinya, maka kita menggunakan kolom atau kotak yang berisi selain 0, yaitu 1B yang berisi 56, 2A yang berisi 41, 2C yang berisi 41, dan 3A yang berisi 61, serta 3B yang berisi 16. Next. Nah, di sini adalah cara untuk mencari U1, U2, U3, VA, VB, dan VC. Formulanya adalah U1, UI ditambah VJ sama dengan CIJ. CIJ itu nilai biaya yang berada di kotak-kotak biru tadi. Yang pertama tadi adalah 1B. 1B sama dengan U1 ditambah VB sama dengan 4. U1 sama dengan 1B sama dengan U1 ditambah VA sama dengan 4. 4 adalah kotak kecilnya itu ya. Nah, kita misalkan U1 sama dengan 0, maka kita masukkan 0 ditambah VB sama dengan 4. VB sama dengan 4. Oke, setelah itu kita cari di antara 1B, 2A, 2C, 3B, dan 3A yang mengandung VB. Yang mengandung VB adalah formula yang terakhir, yaitu 3B sama dengan U3 ditambah VB sama dengan 9. Maka dari itu kita masukkan VB-nya, U3 ditambah VB-nya tadi 4 sama dengan 9. U3-nya ketemu 5. Selanjutnya kita cari yang mengandung U3, yaitu pada formula yang keempat. 3A sama dengan U3 ditambah VA sama dengan 16. Kita masukkan U3-nya yaitu 5. 5 ditambah VA sama dengan 16. VA-nya ketemu 11. Lalu kita cari yang mengandung VA, yaitu pada formula yang kedua. 2A sama dengan U2 ditambah VA sama dengan 24. Kita masukkan VA-nya, U2 ditambah 11 sama dengan 24, U2-nya ketemu 13. Lalu untuk yang terakhir kita masukkan ke formula yang ketiga. 2C sama dengan U2 ditambah VC sama dengan 16. Kita masukkan U2-nya 13 ditambahkan dengan VC sama dengan 16, VC sama dengan 3. Di sini sudah kita ketahui bahwa nilai dari U1 sama dengan 0, VB sama dengan 4, U2 sama dengan 13, VC sama dengan 3, VA sama dengan 11, dan U3 sama dengan 5. Nah, di sini sudah kita isikan ya pada tabel U1, U2, U3, VA, VB, dan VC-nya sudah kita masukkan. Yang selanjutnya kita menghitung KIJ. Formulanya adalah CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. CIJ untuk yang K1A. Di sini untuk mencari KIJ maka kita balik. Yang sebelumnya tadi yang kita cari yang berisi selain 0, sekarang yang kita hitung adalah yang berisi 0, yaitu pada kolom 1A, 1C, 2B, dan 3C. Nah, di sini sudah ya, K1A, CIJ-nya adalah 8, UI-nya adalah 0, dan VJ-nya sama dengan 11, maka 8 dikurangi 0 dikurangi 11 sama dengan min 3. KIC pun juga begitu, 7 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 4. K2B sama dengan 15 dikurangi 13 dikurangi 4 sama dengan min 2. Dan K3C sama dengan 24 dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 16. Untuk hasilnya min 3, 4, min 2, 16 itu kita cari negatif yang paling besar, yaitu min 3. Maka min 3 kita jadikan sebagai pusat dari anak panah yang ada di slide selanjutnya. Nah, ini
Min 3 tadi terletak pada K1A, yaitu pada baris pertama kolom A. Maka di situ kita jadikan awal untuk perjalanannya anak panah. Pertama-tama anak panah akan berjalan ke arah kanan, ke arah bawah, ke arah kiri, dan kembali lagi ke 1A. Di situ kita simbolkan atau kita kasih plus min, itu harus urut ya, plus min. Lalu di situ ada dua negatif yang berisi 56 dan 61. Kita cari yang paling kecil, yaitu 56. Maka 56 kita jadikan patokan atau pusat untuk menghitung nilai perubahan yang ada di slide berikutnya. Untuk mencari nilai perubahan dari K1A, maka kita harus menambahkan atau mengurangi sesuai dengan tanda yang sudah diberikan. Plus min dengan 56 harus kita operasikan dengan 56 karena 56 merupakan pusat atau patokannya. Oke, next. Ini dia perubahannya. K1A sama dengan 0 ditambah 56 sama dengan 56. Kenapa kok bisa ditambah? Karena tadi adalah tandanya plus. Yang kedua ada K1B sama dengan 56 dikurangi 56 sama dengan 0. Yang selanjutnya ada 16 ditambah 56 sama dengan 72. Yang selanjutnya ada 61 dikurangi 56 sama dengan 5. Nah, ini yang selanjutnya, karena tadi masih ada yang bernilai negatif, maka kita ulangi langkah selanjutnya. Tadi kita sudah mencari nilai K perubahan, kolom perubahan ya, yaitu isinya 56, 0, 72, dan 5 yang terletak pada 1A, 1B, 3B, dan 3A. Lalu kita cari lagi U1, U2, U3, VA, VB, dan VC sesuai dengan ketentuan tadi, seperti cara yang pertama kali kita lakukan tadi. Dan hasilnya adalah VA sama dengan 8, U2 sama dengan 16, VC sama dengan 0, U3 sama dengan 8, dan VB sama dengan 1. Oke, next. Nah, lalu kita isikan pada kolom U1-nya sama dengan 0, U2 sama dengan 16, U3 sama dengan 8, VA sama dengan 8, VB sama dengan 1, dan VC sama dengan 0. Nah, di sini kita cari KIJ-nya yang pertama, yaitu caranya sama seperti tadi. Lalu di situ kita ketahui atau dapat kita lihat bahwa masih ada yang negatif. Artinya kita harus mengulangi langkahnya lagi dari langkah 2 sampai langkah 4. Oke, di situ kita lihat bahwa min 2-nya berada di K2B. Maka nanti pertama kali anak panah berjalan adalah di K2B. Oke, di situ kita lihat K2B. K2B sudah berisi panah ya. Anak panah berjalan dari arah ke bawah, lalu ke kiri, lalu ke atas, dan kembali ke kanan atau ke 2B. Lalu kita kasih tanda plus min. Di situ terlihat bahwa patokannya adalah angka 41. Oke, di sini kita sudah merubah nilainya menjadi K1A menjadi 0, 41, 31, dan 46. Oke, tinggal kita rubah ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah kita ubah nilai dari 2A, 2B, 3B, dan 3A dengan nilai 0, 41, 31, dan 46. Karena tadi masih ada yang negatif, maka kita harus mengulangi langkahnya untuk mencari U1, U2, U3, VA, VB, dan VC. Oke, langsung saja.
Nah, di sini sudah diketahui nilai dari VA adalah 8, U2-nya sama dengan 14, VC-nya sama dengan 2, U3-nya sama dengan 8, dan VB-nya sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 14, U3 sama dengan 8, VA sama dengan 8, VB sama dengan 1, dan VC sama dengan 2. Oke, next di sini kita cari KIJ-nya. Sudah terlihat di sini bahwa tidak ada yang negatif. Maka artinya solusi sampai di sini saja atau selesai. Kita tinggal mencari nilai solusi atau Z-nya. Oke, seperti cara-cara yang sebelumnya, kita tinggal kalikan lalu dijumlahkan. 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 46 dikali 16 ditambah 31 dikali 9, hasilnya adalah 2734. Ye, akhirnya selesai di sini. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk menonton video dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.